Jurusan ini saya mulai belajar tentang pemrograman dan statistika yang ternyata menjadi salah satu mata kuliah yang sangat saya gemari. Setelah lulus, saya langsung mempelajari tentang data, machine learning, dan AI. Akan tetapi setelah selesai, saya merasa masih belum siap untuk melamar pekerjaan di bidang data. Saya sudah belajar banyak teori, tapi merasa masih perlu banyak praktek. Saat itu saya tahu tentang Bangkit dan tanpa ragu mendaftar. Lalu kemudian diterima dan saya sangat senang. Bangkit membantu saya mempersiapkan diri untuk bekerja di bidang teknologi dan juga melalui sesi-sesi soft skill yang komprehensif. Dalam salah satu sesi soft skill tentang growth mindset, sang mentor memberitahu bahwa kita bisa menjadi siapa saja yang kita inginkan selama kita mau melatih diri. Hal ini membuat saya percaya untuk bisa meraih pekerjaan impian saya. Pada akhir Juni, saya melihat lowongan pekerjaan sebagai data scientist di Jakarta, dan dengan bekal skill dan pengalaman saya di Bangkit, saya beranikan untuk melamar. Pada wawancara kedua, saya pun ditanya mengenai bagaimana cara saya mempelajari statistika dan big data. Jadi saya ceritakan tentang Bangkit, juga bagaimana Bangkit memfasilitasi kami untuk mendapatkan sertifikasi dari TensorFlow dan Coursera. Dan hanya seminggu setelah wawancara yang terakhir, saya dihubungi bahwa saya diterima. Alhamdulillah, sekarang saya sudah hampir bekerja 2 bulan dan saya merasa sangat senang bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dari ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Bangkit. Kedepannya, saya ingin melanjutkan pendidikan dan mempelajari bagaimana AI, khususnya machine learning, dapat secara optimal diaplikasikan ke bidang geothermal. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan Bangkit. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Bangkit, perjalanan yang tidak mudah, tapi kita berhasil melewatinya. Beberapa bulan terakhir mengajarkan saya untuk selalu mengejar realitas di depan mata. Hidup tak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, mungkin ada kalanya kita merasa kosong dan tak pasti, tapi selalu ada harapan untuk terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Institut Teknologi 10 November, Bapak Insinyur Arif Abdurrahman, STMT, dan yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Bapak Dr. I. Ketut Edi Purnama, STMT, yang kami hormati ID Program Manager Bangkit Ibu Mutiara Arumsari, yang kami hormati PIC Bangkit Institut Teknologi 10 November, Bapak Abdul Munif Eskom, dan yang kami banggakan, mahasiswa S1 Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November, sekaligus lulusan Bangkit 2021, Saudari Cynthia Reski Rahmayanti. Dan yang kami sayangi teman-teman mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ica sebagai MC dalam acara Roadshow Bangkit Spesial Kampus Mitra pada siang hari ini. Adapun untuk rundown acara siang hari ini, yang pertama, sambutan dari Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS, penyampaian materi dari 3 narasumber kita, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak sambutan dari Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS, yang terhormat Bapak Insinyur Arif Abdurrahman Hakim STMT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita bisa bertemu bersilaturahim pada forum hari ini. Dan tidak lupa kami sampaikan yang terhormat Ibu Mutiara Arumsari selaku Program Manager Bangkit, dan juga Pak Abdul Munif selaku PIC Bangkit di ITS, serta Bapak Ibu pimpinan yang lain dan khususnya Bapak Dekan FTIIC yaitu Pak Dr. Ketut, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa memang
ITS sebagai salah satu institusi pendidikan yang di bawah naungan Kemdikbudristek senantiasa menjalankan program MBKM sesuai dengan amanat dari kementerian, dan salah satu program MBKM di sini ada studi independen, yaitu program Bangkit ya. Jadi menjadi salah satu andalan dan juga program unggulan di ITS. Dan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Bangkit, terutama mitra-mitra Google, GoTo, Traveloka yang berpartisipasi dan berkolaborasi dalam program Bangkit ini. Semoga dengan program Bangkit ini akan banyak dilahirkan talenta-talenta muda berbakat yang mampu untuk adaptif terhadap perubahan zaman, terutama transformasi industri 4.0 to 5.0. Jadi harapannya memang nantinya lulusan perguruan tinggi akan mampu untuk menjadi insan yang kompetitif dan berdaya saing global, dan juga mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Tentu hal ini patut kita syukuri Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, bahwa Bangkit merupakan salah satu program kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri yang nantinya harapannya mampu untuk memberikan bekal soft skill maupun hard skill bagi para mahasiswa, dan juga nantinya menjadi bekal yang penting waktu mahasiswa ini lulus dan juga untuk meniti karir setelah lulusan itu. Demikian dapat kami sampaikan atas nama mahasiswaan dan atas ITS. Kami menyampaikan terima kasih yang besarnya, dan semoga program Bangkit di tahun 2022 ini berjalan baik, lancar, penuh manfaat, dan penuh barokah. Semuanya mari kita niatkan untuk mencetak generasi unggul bangsa yang berdaya saing global dalam menyongsong transformasi industri, revolusi industri 4.0 to 5.0. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan program Roadshow Bangkit tahun 2022. Semoga semakin banyak peserta yang berpartisipasi, semakin berkualitas kegiatannya, dan semakin bermanfaat dan penuh barokah. Terima kasih Pak Dekan, para PIC, dan para pimpinan di manajemen Bangkit. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Insinyur Arif Abdurrahman STMT. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui apa sih itu program Bangkit 2022, manfaat apa saja yang akan diperoleh ketika mengikuti program Bangkit tersebut, dan bagaimana proses seleksinya, yuk langsung saja kita undang narasumber kita yang pertama, Ibu Mutiara Arumsari selaku ID Program Manager Bangkit. Kepada Ibu Mutiara Arumsari, kami persilakan waktu dan layarnya. Waktu dan layarnya. Terima kasih Mbak Ica, yang terhormat Pak Arif, Pak Abdul Munif, dan juga Pak Dekan, Pak Ketut. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang program Bangkit 2022. Ini salah satu kolaborasi kita ya, 2021 ya Pak Munif ya. Sejak tahun lalu kita mencetak talenta handal di dunia IT langsung dari kampus dari kampus ITS. Nah tadi Pak Ketut sempat cerita bahwa di Indonesia itu ITS adalah yang paling banyak siswa MBKM-nya sampai 8.000. Memang luar biasa. Nanti di slide saya juga ada satu statement bahwa ITS itu tahun lalu memang kedua terbanyak peserta Bangkit 2021. Dan harapannya semoga tahun ini lebih banyak lagi. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Dan di next slide, sedikit perkenalan. Saya dari tim Bangkit bersama teman-teman mengasuh program ini sejak 2020 tepatnya. Jadi Bangkit memang lahir 2 tahun yang lalu, cuma di pilot project itu 300 orang, dan
bukan berbentuk kampus merdeka program, melainkan sebuah program yang terbuka untuk semua. Nah, dengan masuknya Bangkit sebagai program kampus merdeka tahun lalu, sepertinya kami mendapat lebih banyak kesempatan nih untuk berkembang, karena talentanya dapat, terus support dari kampus juga dapat. Tentunya itu semua tak lain karena bantuan 15 kampus mitra, yaitu ITS. Di slide setelah ini kita akan simak sebenarnya seperti apa sih video kelulusan Bangkit tahun lalu. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu, ini salah satu video yang bisa menggambarkan keseruan program belajar di Bangkit. Silakan Mas Indra. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. Di proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia. Entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Baik, makasih Mas Indra sudah diputarkan. Teman-teman bisa lihat ya, nggak peduli berapa kali pun saya share video itu di dalam acara apapun, ada selalu perasaan yang menghangatkan hati saya melihat lulusan-lulusan Bangkit itu sudah mentas seperti itu. Jadi tadi salah satu di video itu ada Fayad. Fayad itu salah seorang peserta yang bisu tuli. Jadi beliau nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, dan di setiap kelas yang dia datangin, dia selalu bilang, mohon maaf, instruktur, saya Fayad, teman-teman, saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa berbicara. Jadi kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mohon ketikkan di chat. Nanti saya juga akan jawab pertanyaan itu lewat chat. Jadi selalu ada usaha gitu, seberapa berat pun hurdles yang dihadapin saat belajar, niat belajar itu sangat tinggi sekali. Dan itu bukan cuma eksklusif Fayad aja, ada 3.000 mahasiswa lainnya se-Indonesia yang juga memiliki semangat yang sama ketika mengikuti program Bangkit. Nah, daripada semakin penasaran, lebih baik kita cek ke materi pertama kali ya, tentang apa itu Bangkit. Jadi, program Bangkit sendiri itu sebenarnya lahir dari sebuah keresahan ya. Keresahan baik di dunia industri atau di dunia universitas.
yang lahir di focus group discussion antara Google dan para unicorns ini. Jadi duduk bareng bersama perwakilan dari kampus mitra, membicarakan tentang kesulitan yang dihadapi oleh leading tech company di Indonesia dalam menemukan talents. Pertama, susah dari segi jumlah, kecepatan transformasi digital itu tidak sebanding dengan cepatnya supply dari lulusan universitas yang capable ya, garis bawah capable dalam men-tackle requirement untuk terus advancing the technology. Itu satu sisi. Di sisi lain juga ada kesulitan untuk mismatch antara kualifikasi yang dibutuhkan versus kualifikasi yang lahir yang ada dalam diri seorang fresh graduate. Itu kayaknya ada gap di sana. Dan dari situlah lahir inisiatif bersama Google, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek untuk bikin program yang namanya Bangkit ini. Jadi benar-benar lahir dari itu gitu. Spirit Bangkit lahir untuk mencetak talenta berkaliber tinggi yang nantinya bisa berkarya, berinovasi untuk perusahaan kelas dunia. Ya, kita nggak ngomongin perusahaan biasa-biasa aja ya. Kita pengen teman-teman yang ikutan Bangkit sebagai peserta itu punya kapabilitas untuk berkarya di perusahaan dunia dan juga startup or making your own startup. Itu juga salah satu harapan kami. Jadi kami menyediakan learning path sejak tahun lalu ada 3. Jadi machine learning, mobile development with Android, sama Google Cloud untuk cloud computingnya. 3 learning path ini disajikan dari level dasar sampai level advance dan semuanya diberikan langsung oleh para pakar di industri. Tidak hanya memberikan pelajaran, kami juga memberikan cara untuk teman-teman mengetes dirinya, yaitu lewat sertifikasi global. Nah, inilah teman-teman yang harus dijadikan sebagai target ya. Udah masuk Bangkit, nanti insya Allah teman-teman banyak yang lulus dari ITS, targetkan juga untuk lulus. Karena kamu yang lulus akan bisa mendapatkan kesempatan ikutan exam. Dan ini bukan hal yang murah. Teman-teman bisa cek sendiri, itu harganya up to 2,5 juta per sekali exam, tapi di Bangkit itu diberikan secara gratis buat mereka yang udah lulus berstatus graduate gitu. Ada semua sertifikasi ini tentunya punya checklist kan. Nah, checklist yang dibutuhkan untuk lulus dari sertifikasi ini adalah checklist yang kita siapkan di kurikulum Bangkit. Jadi memang udah dipersiapkan dengan seksama supaya teman-teman itu lulus dari ketiganya, dari salah satu di antara ketiganya, yang nanti pilih mau yang mana nih belajarnya. Mau belajar machine learning, mau belajar programming, atau mau belajar cloud computing. Nanti kalian di sesi pendaftaran bisa memilih salah satu di antaranya. Dan di next slide kita bisa lihat bahwa dari 2021 sampai sekarang Bangkit setia dengan 15 kampus mitranya. Salah satunya adalah ITS. Dan kalau teman-teman lihat di screen itu ada satu logo kampus yang unik ya, itu logo UIF dari Stanford University. Nah, ini salah satu dimensi yang menarik juga dari Bangkit dan mungkin nggak ada ya di program MBKM lainnya. Teman-teman bukan cuma dapat exposure untuk belajar berstandar kurikulum industri, teman-teman juga bisa dapetin exposure langsung dari Stanford University dengan mengikuti orientasi dan menjadi fellows-nya mereka. Jadi ini salah satu program yang highly distinctive, banyak banget yang daftar, sedikit yang keterima. Dan di Indonesia tahun ini pertama kalinya UIF punya fellows dari Indonesia lewat lulusan Bangkit, salah satunya juga datang dari ITS. Dan berikutnya kita bisa cek bahwa tahun lalu salah satu pencapaian Bangkit sebenarnya yang kita bangga banget nge-share-nya adalah dari 3.000 yang ikutan Bangkit, 2.250 diantaranya itu lulus. Inilah salah satu success rate yang paling tinggi ya, yang pernah kami lakukan selama running berbagai macam program. Jadi graduation rate-nya gede, itu menandakan berarti teman yang ikutan Bangkit itu serius, sungguh-sungguh. Karena kalau di Bangkit, teman-teman akan belajar di learning path-nya itu spesialisasi. Nah, spesialisasi di sini, misalkan kalau di machine learning ada Python, ada math. Ini semua akan didapatkan kalau teman-teman ikutan Bangkit. Dan di situ ada tulisan 14.691 spesialisasi, berarti Bangkit itu telah mencetak sejumlah itu untuk lulusan tahun kemarin. Nah,
lulusan tahun ini maksudnya. Untuk tahun depan pastinya lebih banyak lagi karena kurikulum kita juga sedikit bertambah bedanya sama tahun lalu. Dan ada salah satu hal yang membuat kami senang karena tahun lalu perempuan applicants-nya banyak banget dan itu sampai 30%. Biasanya tuh kalau program kayak gitu tuh cuma 10-15% ya. Tapi di Bangkit kita bisa dapat sampai 30 dan pesertanya juga dari 69% dari kota menengah dan kecil. Kita pengen banget Bangkit jadi sebuah program yang inklusif karena nature-nya emang online, siapapun, dimanapun, apapun latar belakangnya bisa ikutan Bangkit asal sungguh-sungguh sampai lulus. Itu aja. Dan salah satu komentar yang bikin senang juga ya, jadi Mas Menteri sendiri bilang kalau Bangkit itu adalah program dengan persilangan di dunia sosial, ada kewirausahaan, dan juga teknologi. Nah, ini benar-benar terefleksikan dalam proyek inkubasi. Nah, yang salah satunya juga dari ITS. Proyek inkubasi ini nggak main-main, teman-teman. Selain belajar, dapat sertifikasi, dapat pekerjaan lewat career fair, juga ada kesempatan untuk mendapatkan incubation fund sampai 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Dan ini sudah berjalan, saat ini ada 15 project yang running, dan ITS juga salah satu kampus mitranya memiliki program berjudul Adil. Seperti apa nanti kita share di slide setelah ini ya. Jadi tahun lalu memang ITS adalah universitas dengan siswa terbanyak nomor 2 yang lolos di program Bangkit ya. Jadi terbukti ini yang tadi dibilangin sama Pak Ketut, beneran nomor 2 terbanyak setelah BINUS dengan 182 orang, dan teman-teman juga bisa lihat di sana itu jurusannya macam-macam. Ada teknik perkapalan sampai perencanaan wilayah dan kota. Ada teknik biomedik, kimia, manajemen bisnis, teknik industri yang sebenarnya jauh ya dari dunia IT gitu. Pun demikian, meskipun banyak banget dari berbagai macam jurusan ini, kelulusannya tinggi. Ini 86% ini lebih tinggi daripada rata overall peserta Bangkit di angka 80%. Jadi 86% tinggi banget. Ini mengartikan teman-teman yang ikutan Bangkit dari ITS ini sungguh-sungguh ya untuk lulus. Dan di antara 86% ini ada 22 orang yang lulus dengan predikat distinction. Jadi ada di top tier, berarti keren banget, nilainya paling tinggi. Dan juga satu proyek inkubasi yang saat ini sedang digawangi oleh Pak Baroto di ITS sebagai dosen pengusul. Ini keren banget prestasi ITS, harapannya tahun depan bisa lebih banyak lagi peserta ITS yang ikutan Bangkit dan juga semakin banyak lagi yang lulus dan juga mendapatkan manfaat dari Bangkit. Dan di next slide kita bisa melihat bahwa incubation project yang saat ini sedang berjalan di ITS itu namanya Adil. Jadi project Adil ini adalah proyek yang dikerjakan bersama-sama oleh kampus dari beberapa kampus, tapi diinkubasinya di ITS. Dan ini merupakan sebuah program yang ingin membuat hukum, peraturan, dan berbagai macam dokumen hukum lainnya itu aksesibel buat publik. Selama ini kan kayak aplikasi yang mengkolek semua informasi itu tuh jarang didapatkan ya di Play Store. Nah, ini Adil mencoba untuk menawarkan solusi itu. Jadi untuk teman-teman yang belajar atau berprofesi di dunia hukum terbantu banget harusnya dengan kehadiran ini. Kehadiran Adil ini yang mana akan sedang berjalan sampai nanti bulan Desember proyek inkubasinya. Tidak hanya uang yang berjumlah sekian, melainkan juga mentor industri. Jadi teman-teman yang ikutan Bangkit itu dan masuk ke tim inkubasi itu nanti mendapatkan pendampingan langsung dari mentor industri. Nah, kalau nggak salah Adil ini salah satu mentornya dari Smart Friend Telekom, satu lagi saya lupa. Jadi memang yang akan mendampingi, memberikan saran, memberikan masukan di bidang project management, bisnis, atau machine learning, atau apapun sesuai dengan request timnya akan kami carikan. Contohnya kemarin tim Adil ini minta kepada kami untuk mencarikan seseorang yang paham cloud dan udah punya sertifikasi. Dari database mentor kami approach satu persatu, akhirnya nemu, terus kami konekin. Sedemikian customize-nya layanan, sedemikian customize-nya fasilitasi Bangkit buat siswa itu menunjukkan bahwa kami juga sebagai organizing committee dari Bangkit itu benar-benar sungguh-sungguh ingin menghadirkan pengalaman belajar yang terbaik buat teman-teman semua gitu ya.
Jadi programnya sendiri berjalan dari Februari sampai bulan Juli 2022 dan itu nanti akan berlanjut dengan proyek inkubasi ini dari bulan Juli sampai bulan Desember. End-to-end-nya seperti itu. Harapannya nanti pasca Desember, this business initiative can grow into a more visible business initiative yang punya prospek yang lebih cerah sebagai sebuah startup. Right. Di next slides, ada satu di antara siswa ITS, satu di antara 4 kalau nggak salah yang dari Bangkit. Jadi tuh ITS punya 4 fellows untuk tahun ini yang dikirimkan ke Stanford untuk belajar orientasi selama 6 minggu secara online ya. Satu di antaranya adalah siapa ini? Saya lupa namanya. Nanti mungkin Pak Munif bisa memberikan pencerahan ini namanya kok nggak ditulis ini tim saya ini bagaimana. Zakiyah. Nah, Zakiyah kata Cynthia. Beliau saat ini bekerja di Traveloka kalau nggak salah sebagai intern. Nah, baik. Ini salah satu bukti ya bahwa exposure itu kalau kalian ikutan Bangkit, you can go international as well. Tugasnya apa? Setelah terpilih menjadi fellow, kalian bertugas untuk menginovasi dalam tim berjumlah 4 orang dunia pendidikan tinggi di kampus. Jadi kayak menjadi agent of change lewat materi dan juga pengayaan design thinking yang diajarkan oleh Stanford selama orientasi 6 minggu. Oke, keren banget kan? Pastiin teman-teman ketika ikutan Bangkit, semua inisiatif yang kami punya daftar gitu supaya dapetin manfaat maksimalnya. Dan di next slide, teman-teman pasti pengen tahu dong apa aja sih benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau ikutan Bangkit. Di sini ada 6. Oke, yang pertama adalah semua kelas yang hadir di Bangkit adalah kurikulum yang kami desain untuk memenuhi checklist standar sertifikasi global tadi, yang juga adalah checklist yang dibutuhkan industri ketika teman-teman nanti apply for job in a leading IT tech company ya. Jadi checklist tersebut tidak hanya di-deliver secara online self-paced, ada juga kelas yang seperti halnya teman-teman ikut kelas di kampus bersama Bapak Ibu dosennya secara online, nanti pengajar kamu juga akan mengajar secara online. Dan mereka adalah pakar industri di bidangnya. Contohnya nih di bawah ada gambar Mas Glenn kalau nggak salah dari tim Google Cloud. Beliau ini lagi ngajar kelas cloud computing ya, dan beliau hanya satu dari 486 volunteer dari 41 institusi se-Indonesia dan di luar negeri yang mendedikasikan waktunya untuk mengajar di Bangkit itu out of volunteerism. Jadi kalau nggak salah itu 74% pengajar di Bangkit adalah dari industri, dari companies ya. Macam-macam, tapi majority adalah dari Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Dan ini semua mempersiapkan kalian untuk karir, sehingga nanti saat mentas dari Bangkit, terus ngelanjutin kuliahnya sampai beres, teman-teman udah punya skill buat portofolio, buat nanti teman-teman bisa lebih ready untuk melangkah ke dunia pekerjaan. Karena di Bangkit tidak hanya tech skill yang dikasih, kami juga memberikan kecakapan soft skills dan juga bahasa Inggris. Udah tahu gimana caranya digital branding, ingin tahu bagaimana caranya menjadi leader yang persuasif, kalau yang saat kita ngomong semua orang mau dengerin kita. Gimana caranya kita bisa ensuring effective communication saat kita bertemu dengan klien. Gimana kita bisa tahu dunia business finance kalau kalian mau belajar bikin startup. Nah, hal kayak gini yang nggak didapetin di kampus akan kami hadirkan di Bangkit, semua juga diajarkan langsung oleh para pakar industri. Jadi ini salah satu penarik utama ya buat Bangkit. Teman-teman bisa cari deh inisiatif MBKM lainnya, ada nggak yang lebih komprehensif dari Bangkit gitu ya, boleh boleh cek gitu. Dan juga tahun ini kita menghadirkan bahasa Inggris for professionals, jadi penggunaan bahasa Inggris tapi untuk sebagai profesional tuh kayak gimana, itu akan dibahas di Bangkit sebagai salah satu kurikulum wajibnya. Yang kedua, konversi sampai dengan 20 SKS. Nah, ini kita ngelihat di slide setelah ini ada 5 komponen utama nih saat teman-teman belajar di Bangkit. Yang pertama adalah teman-teman belajar secara online self-paced, teman-teman belajar sendiri. Ini membutuhkan satu komitmen yang tinggi ya, seperti teman-teman rasakan sendiri kan belajar online tuh perlu komitmen yang besar.
karena nggak ada yang poking kalian. Kumpulin tugasnya sekarang, ayo kerjakan sekarang. Ini membutuhkan disiplin diri yang tinggi, karena Bangkit sendiri itu tahun lalu 900 jam dan tahun ini kurang lebih akan sama. Jadi sangat disarankan teman-teman untuk bukan sangat disarankan ya, diwajibkan sebagai salah satu syarat Bangkit. Teman-teman nanti akan mengumpulkan sebuah surat komitmen yang di sana menegaskan bahwa teman-teman tidak sedang memiliki komitmen lainnya di luar Bangkit. Jadi untuk memastikan teman-teman bisa mendapatkan manfaat ini secara optimal. Terus yang kedua, tadi yang online synchronous, terus juga ada sesi refleksi dan konsultasi. Jadi teman-teman bisa belajar bersama fasilitator. Jadi nanti komponen baru di Bangkit tahun depan kita akan hadirkan seorang buddy, seorang fasilitator. Dengan dialah teman-teman bisa berkonsultasi, mau itu yang terkait sama teknis atau non teknis, butuh community support, butuh group support. Dalam kelompok 25 orang nanti teman-teman akan dibimbing bersama-sama seperti itu, nggak sendirian. Dan yang terakhir ada project base. Teman-teman akan belajar di komponen akhir yaitu proyek capstone, di mana ditantang untuk menyelesaikan masalah real di sekeliling kalian menggunakan teknologi yang sudah dipelajari selama di Bangkit. Nah, ini nggak cuma tadi aja tuh. Tadi kan contohnya yang lagi jalan proyek Adil ya, yang terkait sama dunia hukum. Teman-teman bisa pilih tema yang berhubungan sama lingkungan, tema yang berhubungan sama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemarin juga ada tentang ketahanan pangan, terus tentang agrikultur. Nah, mana nih masalah sosial yang paling bikin kalian gemes saat ngelihatnya pengen banget jadi bagian dari solusi? Nah, Bangkit adalah sarana buat teman-teman mewujudkan proyek impian lewat proyek capstone alias proyek akhir ini. Baik, next slide. Kita lihat benefit ketiga, yaitu benefit ketiga itu adalah peluang karir. Karena nggak cuma belajar dan ngasih proyek inkubasi aja dan juga sertifikasi, teman-teman itu akan mendapatkan career fair khusus lulusan Bangkit. Bayangin tahun lalu ada 2.200 lulusan, dari 2.200 itu ada 1.000 yang cari kerja, 1.000 yang cari kerja ini dikumpulkan dalam sebuah career fair di mana ada 48 perusahaan membuka 241 lowongan. Jadi itu rasio keterimanya 1:5 gitu. Itu gede banget. Teman-teman bisa ikutan career fair Bangkit ini kalau kalian adalah seorang graduate ya. Jadi pastiin teman-teman udah masuk di Bangkit nih, jangan tanggung-tanggung. Langsung daftar, langsung nikmati pembelajaran sampai lulus. Karena kalau lulus nanti boleh dapat sertifikasi, boleh dapat career fair, dan mendapatkan benefit-benefit lain yang ekstra, plus kalau kalian graduate gitu ya. Yang keempat, kesempatan untuk jadi nominasi Indonesia untuk ikutan UIF Stanford University. Dan benefit yang kelima ini adalah sertifikasi global ya. Ini yang tadi saya bilang up to 2.5 million kalau bayar sendiri, dan di bank kita sediakan gratis. Mas Indra boleh next slide. Nah, di sini salah satu yang pernah kami interview namanya Rifki Naufal. Jadi Rifki Naufal itu udah keterima sebagai intern di Gojek. Dan saya nanya, kan kamu lulusan AD, gimana sih itu sebenarnya relevan atau enggak buat kamu, gimana nyambungnya gitu ya. How does that work for you and your career options? Dia bilang, yang daftar Gojek itu banyak, Mbak. Gitu, mungkin cuma beberapa di antaranya aja yang punya AD, which is dari Bangkit. Nah, mungkin untuk keterima ada faktor itu. Dan juga yang kedua, saat udah masuk juga, stack teknologi yang diajarkan adalah mirip-mirip kurikulum yang memang udah wajib dipelajari sebelum ikutan AD. Jadi, manfaatnya tuh banyak. Kalau teman-teman punya sertifikasi di dalam database Google yang bisa diakses oleh semua orang seluruh dunia, ada nama kalian, ada lokasi kalian, mau kalau kalian kerja di Amerika atau di Dubai misalkan, dengan sertifikasi itu orang-orang tahu what kind of expectations yang bisa diharapkan dari kalian kalau punya sertifikasi ini tuh, kan ini kan standardized globally gitu. Kalian bisa going places, bisa kerja di luar, bisa pede lah dengan keahlian tersebut, karena emang itu udah checklistnya udah standar secara global. Yang nomor 6 adalah proyek inkubasi yang tadi saya share, yang mendapatkan pendanaan sampai dengan 140 juta rupiah. Dan ini akan berjalan 6 bulan setelah program Bangkit selesai.
Right. Udah tahu semua benefitnya jadi pengen penasaran ya untuk tahu ini aku nih eligible nggak ya Mbak Ara ikut untuk daftar Bangkit. Di slide berikutnya kita akan lihat siapa saja sih yang bisa daftar di program ini. Oke, yang pertama, you have to be an Indonesian for sure ya. Harus WNI. Dan yang kedua, statusnya harus aktif, nggak boleh lagi cuti. Mahasiswa D4 atau S1 dari ITS pasti bisa daftar dan juga saat ini sedang menempuh semester 5 atau lebih. Jadi kalau kalian di semester 7, 5, 9, mungkin nggak ada kali ya 9. 5 atau 7 tuh bisa banget daftar Bangkit. Gitu ya. Jurusannya tidak ada batasan, dari jurusan manapun bisa daftar, kecuali jurusan kesehatan, dan juga belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli tahun depan. Jadi untuk memastikan konversi SKS itu, maka ada peraturan seperti ini. Oke, my last slide would be, oh no, ada 2 lagi berarti. Nah, benar-benar kok, yang ini Mas. Jadi gini, alur registrasi peserta Bangkit. Tadi saya bilang ya, ITS ini spesial karena kampus-kampus lain itu belum ada yang memberikan informasi resmi gitu tentang pembukaan Bangkit. Atau kalau kalian lihat somewhere itu pasti informasinya dari portal resmi kampus. Karena secara official UB itu ITS itu adalah kampus mitra buka lebih awal. Tapi kalau kampus lain itu 2 Desember. 2 Desember baru kami launching secara publik. Jadi teman-teman tak usah menunggu lama, langsung daftar di Bangkit.Academy. Akademinya pakai bahasa Inggris ya, Bangkit.Academy. Langsung isi form registrasinya di sana, form interest-nya di sana, supaya kita bisa verifikasi dulu nih teman-teman ini eligible atau enggak. Karena kan kita harus cross check sekarang lagi di semester berapa. Kalau semester 5 atau lebih nanti dapat balasan email. Oh, kamu eligible. Silahkan lanjutkan dengan mengisi form registrasi. Di form itu isiannya basic dari kota mana, dari background-nya apa, terus gimana apa pilihan learning path yang kamu suka gitu. Itu form registrasi. Berikutnya, teman-teman akan dapat link 3 link ya. 3 link ini untuk menyelesaikan 2 assessment test. Jadi assessment test yang pertama itu sifatnya teknis terkait dengan programming dan juga learning path pilihan kamu. Jangan bayangkan ini sesuatu yang sifatnya cuma anak IT yang bisa. Enggak. Kalau kalian suka matematika, suka dengan logika yang diajarin di SMA, harusnya bisa ngejawabnya. Dan ini akan berdampingan dengan tes berikutnya yaitu tes personality yang akan mengecek sebenarnya kualifikasi kalian itu sesuai nggak sih dengan karakter yang kita cari. Yang kita cari karakter mahasiswa yang gigih, yang mau capek, mau usaha, dan mau sungguh-sungguh. Nah, itu makanya kita adain personality test. Setelah itu, teman-teman akan ngedapetin link berikutnya yang isinya pertama PDF surat persetujuan dari kampus yang mengendorse teman-teman untuk ikutan Bangkit. Nah, mungkin nanti Pak Munif bisa menceritakan siapa yang baiknya meng-approve atau memberikan persetujuan kepada surat seperti ini. Dan yang kedua adalah surat komitmen, itu teman-teman sendiri yang isi. Jadi template-nya nanti tinggal kalian tanda tangan bahwa memastikan teman-teman nggak ada full time work atau komitmen full time lainnya, ngambil 20 SKS itu jangan kalau menurut saya. Karena sayang biasanya yang nyambi-nyambi begini itu nggak lulus nanti di Bangkitnya. Jadi usahakan teman-teman mendedikasikan waktunya memang full di Bangkit 900 jam itu udah demanding banget kalau menurut saya. Kalau tambah yang lain itu malah nanti nggak optimal dan nggak fokus. Terakhir, pastikan step ini dilakukan, daftar di SIB dan teman-teman bisa bisa melakukannya sampai dengan 31 Desember gitu. Teman-teman boleh screenshot, boleh foto ini, boleh buat for your information, tapi jangan di-share di sosmed dulu ya, karena info official Bangkit baru akan keluar bulan 2 Desember, bulan depan. My last slide would be this one. Nah, oke, tadi saya udah ceritain kamu Fayat ya, dari Yogyakarta. Ada juga Abid nih, Abid dari Magelang.
Abid ini orang tuanya kehilangan pekerjaan karena pandemi. Jadi dia menceritakan bahwa bapaknya itu di bulan Februari mulai jualan soto, buka warung soto. Di saat yang sama Abid juga mulai dibangkit dan menurut dia dua hal ini merepresentasikan harapan. Abid yang saya kenal bulan Februari itu Abid yang malu-malu, yang very shy and nggak pede. Tapi saya ngobrol sama dia bulan Desember, waktu lulus tuh bulan Juni ya. Terus berikutnya juga kita tetap kontak-kontakan, dia bilang, "Bara, aku sejak ikutan Bangkit terus ketemu sama teman-teman aku yang terus berprogres, aku jadi penasaran. Aku sekarang coba beranikan diri, bikin komunitas sendiri." Dia sekarang jadi lead of Google DSC Group di Universitas Tidar, jadi inisiatornya di Universitas Tidar Magelang. Jadi aku tuh amazed banget ngelihat progres Abid yang tadinya pemalu, and through the course of 6 months dia bertransformasi jadi seorang yang percaya diri dan berani untuk bilang, "Aku mau jadi founder komunitas," gitu ya. Itu satu hal yang bikin aku seneng banget dengernya. Dan juga di bawahnya itu ada Cassandra dari universitas yang tidak terkenal. Tapi satu hal yang saya appreciate dari dirinya adalah dia tuh ngerasa kalau dia mau jadi seorang yang ahli di bidang cloud, dia harus paham base knowledge-nya. Dia search di Bangkit ngajarin apa aja di website g.co _Bangkit dituliskan bullet point yang nanti dipelajari adalah apa saja. Jadi itu bikin dia semangat dan merasa kayak ini nih, ini yang aku cari. Aku perlu checklist base knowledge ini. Dan ternyata saat dia daftar Tokopedia, dia ngerasa kayak semua pertanyaan interview itu di Tokopedia adalah berbasis dari materi yang dia pelajari di kelas Bangkit, dan ternyata saat dia sudah bekerja juga, yang dia pelajari selama belajar cloud computing di Bangkit itu sangat kepake dalam perannya sebagai sistem engineer di Tokopedia. Jadi dia banyak berusaha sama infrastruktur ya. Nah itu adalah exactly yang diajarin selama di Bangkit. Alright, itu saja dari saya. Mohon maaf karena kelamaan. Nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Makasih sebelumnya. Bye, Ca. Terima kasih Bu Ara atas pemaparannya yang menambah wawasan kita semua mengenai program Bangkit 2022. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama mengenai pengalamannya mengikuti program Bangkit 2021 yang akan langsung disampaikan oleh Kak Cynthia Reski Ramayanti selaku perwakilan ITS alumni lulusan Bangkit 2021. Kepada Kak Cynthia Reski Ramayanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Mbak Ica atas waktu, tempat, dan kesempatannya. Jadi kenalin, nama aku Cynthia. Di sini aku sebagai perwakilan dari lulusan Bangkit dan peserta Bangkit 2021. Karena kita sesama mahasiswa, jadi sesi dengan aku ini santai aja kayak gitu. Jadi bagi kalian mungkin audiens ini beberapa dari kalian ini berasal dari jurusan yang IT related, mungkin dari informatika atau dari Tekkom atau dari SI. Nggak usah khawatir kalau kalian dari IT related field, karena di Bangkit ini kalian bakal dapet hal-hal yang nggak akan kalian dapetin kalau kalian cuman kuliah aja kayak gitu. Terus untuk yang jurusannya non IT gimana dong? Nah itu juga nggak perlu takut karena di Bangkit ini tuh apa yang aku rasain adalah aku belajar benar-benar mulai dari nol kayak gitu. Jadi please next slide. Ya, jadi kata Tokopedia mulai aja dulu karena mimpi tak hanya jadi angan-angan dan untuk itu butuh perjuangan dan tantangan. Oke, jadi next slide. Jadi sebelumnya ya kata peribahasa kuno katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi skui kita kenalan dulu. Jadi kenalin, namaku Cynthia Reski Rahmayanti. Ya jadi aku kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Informatika angkatan 2017 dan baru aja lulus di bulan September lalu.
mostly aku aktif di UKM Robotika. Terus juga selain aku pendidikan selain di ITS karena aku ikut Bangkit, jadi aku bisa kasih di CV aku bahwa aku juga lulusan dari Bangkit Academy di Machine Learning Path. Kemudian untuk experience sendiri, mostly aku selama kuliah pengalamanku lebih ke robotik yaitu di Barunastra, kemudian juga ikut project Raisa sebagai full stack programmer, dan juga sekarang ini masih lagi intern di Gojek as a data warehouse engineer. Itu. Terus untuk achievement sendiri aku pernah dapat anugerah Wira Adi Mukti dan beberapa award dari robotika. Next, selain itu kalau kalian pernah dengar Raisa, iCar, iBot dan juga Velita, aku bantu contribute juga ke project-project tersebut. Terus kalau kalian pengen nanya-nanya bisa connect lewat LinkedIn dan tanya-tanya, feel free untuk tanya-tanya. Oh ya, terus tadi Miss Ara, Bu Ara udah jelasin tentang apa sih Bangkit itu. Kalau misalkan di online shop nih, Miss Ara udah jelasin tentang deskripsi produknya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya nih, wah, terus reviewnya gimana dong? Programnya bagus nggak? Nah, kali ini aku bakal ngasih beberapa sharing beberapa pengalaman selama aku ngikutin Bangkit. Nah, sebenarnya apa sih yang kita pelajari di Bangkit? Nah, untuk Bangkit 2021 kemarin, jadi sebenarnya program utamanya ada 2, yaitu yang kita pelajari yang pertama adalah career development dan yang kedua adalah tech skill-nya, yaitu tergantung dengan path yang kalian ambil. Tapi karena kebetulan aku ngambil machine learning, jadi mungkin aku bakal ngomongnya lebih spesifik ke machine learning ya. Nah, untuk machine learning sendiri, seperti yang aku mention tadi bahwa ini tuh kita belajar dari nol banget. Misalkan kita ngambil machine learning, kita bakal belajar dulu tentang IT itu apa sih, komputer tuh apa sih, kayak gitu, jaringan, internet tuh apa sih sebenarnya, terus juga kita baru masuk ke gimana sih caranya program, apa itu Python, bagaimana apa itu automation, kayak gitu. Terus baru habis itu kita bakal level up untuk belajar masuk ke path-nya masing-masing. Kalau di sini kita belajar machine learning, gimana di machine learning kita butuh pemahaman tentang mathematics, jadi kita belajar dulu tentang mathematics, habis itu baru kita benar-benar masuk ke dalam machine learning kayak gitu. Dan juga nggak usah khawatir, seperti yang udah di-mention sama Ibu Ara tadi bahwa mostly kita bakal belajar secara mandiri ya, tapi akan ada sesi kita tuh belajarnya bareng mentor dan fasilitator yang kece-kece banget dari company-company di Indonesia, dari dosen juga kayak gitu. Nah, next. Selain itu, nah ini nih di career development. Jadi ini adalah sesuatu yang nggak akan kalian dapetin kalau kalian cuman belajar di kuliah aja kayak gitu. Kayak contohnya motivasi terbesar aku untuk ikut Bangkit adalah sebenarnya kan kalau kalian lihat tadi di CV aku sebenarnya udah punya beberapa pengalaman, tapi aku nggak pede nih gimana sih caranya ngomong ke orang lain, gimana sih interview pas kita nyari job tuh kayak gimana kita bisa membuat orang lain tuh tertarik dengan pengalaman-pengalaman kita kayak itu. Nah, di career development ini kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah yang pertama adalah digital branding, di mana kita diajari, kita tuh belajar gimana sih caranya bikin CV yang baik, gimana caranya kita merepresentasikan diri kita atau menjual diri kita di media sosial, di LinkedIn, di Kaliber kayak gitu. Terus selain itu ada interview communication, selain itu jadi di sini kayak kita diajarin contoh-contoh interview question dan gimana to tackle that question kayak gitu. Jadi setelah materi ini kayak aku kayak jadi kayak gini ya interview tuh, terus jadi kayak gini ya yang HR pengenin tuh. Jadi kayak kita dikasih tips and trick yang banyak gitu loh, untuk biar nggak grogi, biar kita tahu kita punya bayangan, interview tuh kayak gini loh dan yang dicari HR tuh kayak gini, kayak gitu.
bisa next. Ya terus juga time management, aku dulu tuh sangat amat deadlineer ya, tapi semenjak ikut Bangkit tuh kayak, ya aku jadi bisa tahu gimana how to prioritize your task, supaya nggak overwhelmed di akhir kayak gitu. Karena, jujur aja pas aku ikut Bangkit kemarin, aku kan di semester 8 di mana pas saat itu, barengan sama aku ngerjain, tugas akhir. Nah, dengan materi time management ini sangat membantu banget untuk, membagi waktu aku, membagi waktu untuk Bangkit dan juga untuk TA sehingga ya alhamdulillah bisa selesai semuanya kayak gitu. Selain itu juga persuasive leader, gimana kita meyakinkan orang lain dengan apa yang kita bicarakan. Terus juga adaptability karena di industri sendiri ketika kita udah kerja nanti, semua tuh yang nggak akan berubah tuh adalah perubahan. Jadi gimana kita bisa selalu adapt dengan perubahan tersebut kayak gitu. Terus juga ada professional communication di mana kita berkomunikasi dengan orang lain atau rekan kerja yang baik kayak gitu. Bisa next. Dan juga ada idea generation, MVP planning, business finance, yang semuanya itu penting banget ketika kalian pengen bikin startup sendiri kayak gitu. Jadi kita belajar tentang itu semua dan pastinya adalah ada sesi praktisnya kayak gitu. Ya bisa next. Nah, kemudian apa aja sih yang kita lakukan? Yang pertama, online course ya. Jadi kita belajar mandiri. Selain itu juga ada instructor-led session di mana kita belajar bareng sama mentor dan fasilitator. Selain itu juga ada special guest speaker session di mana itu tuh Bangkit berpartner sama beberapa company dan mereka kayak ngundang orang-orang keren kayak misalnya COO, Head of Engineering, kayak gitu yang mereka share tentang pengalaman real life mereka. Dan yang bikin aku terkesan adalah bahwa di setiap session itu mereka kayak pasti bilang mereka pasti bahkan orang-orang keren pun mereka juga punya waktu di mana mereka bingung dengan mau ngapain sih kayak gitu. Apalagi kan di semester 5 sampai semester 8 nih pasti waktu-waktunya bingung nih, aduh aku mau ngambil apa ya kayak gitu kan pastinya. Nah, di sini kalau kalian sedang nyari motivasi kehidupan di tengah sulitnya masa-masa kuliah kalian, Bangkit ini adalah tempat yang sangat tepat banget karena kalian bakal ketemu mentor-mentor yang bakal kasih pencerahan kayak gitu. Selain itu juga ada session yang I'm Remarkable session ini menurutku session yang sangat membantu aku karena di session ini itu tentang memotivasi kita untuk melihat siapa diri kita dan bagaimana kita menghargai diri kita sehingga kita tuh bisa dengan confident bisa ngomong ke orang, oh aku tuh punya achievement ini loh, oh aku tuh udah berprogres sedemikian rupa sehingga aku tuh nggak se-useless itu kayak gitu. Terus juga ada capstone project di mana kita bisa nerapin atau implement apa yang udah kita pelajarin, baik itu di sisi tech skill maupun soft skill karena di capstone project kita kan belajarnya kita kan kerjanya bareng ya, jadi gimana kita tuh nge-organize orang, terus gimana kita supaya kerjaan tuh selesai tepat waktu kayak gitu. Selain itu juga kita harus mempresentasikan itu ke orang banyak kan. Jadi persuasive leader juga kita praktekkan di situ. Nah, selain itu juga kita ada di Bangkit tuh kemarin juga ada beberapa challenge untuk dapetin merchandise kayak gitu. Contohnya ya jadi ini platform yang kita gunakan kemarin namanya Tribo. Jadi kita kayak upload beberapa video yang berdasarkan challenge-nya dan bakal ada reward-nya kayak gitu. Next. Nah, kemudian plus-plusnya atau bonusnya ya seperti yang udah disampaikan oleh Ibu Ara tadi bahwa di Bangkit ini kita juga belajar tentang bahasa Inggris for profesional yang di Bangkit 2021 kemarin partnernya adalah Cakap dan itu benar-benar English in practice gitu. Jadi
bukan kita belajar materi tentang bahasa Inggris. Kalau kita tahu di SMA mungkin, ya ini tensisnya kayak gini, itu enggak. Tapi gimana kita bisa menyampaikan opini kita, gimana kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan, gimana, ya dengan cara yang benar kayak gitu, lebih ke praktisnya. Terus juga, dengan ikut Bangkit, kalau misalkan kalian sekarang lagi insecure nih, "Aduh kok aku nggak punya pengalaman ya, kok aku nggak ada apapun ya, nggak ada apapun yang bisa aku banggain," gitu. Eee, ketika kalian berpikir kayak gitu saat ini, nggak apa-apa dan Bangkit adalah tempat yang sangat amat tepat karena, di Bangkit ini kita ada course online gitu, di mana setiap kalian nyelesain, kalian akan dapat, kayak certification specialization gitu yang worth banget untuk ditaruh di CV atau di LinkedIn kalian untuk, nge-level up nge-level up branding kalian kayak gitu. Selain itu juga ada, certification seperti yang di-mention juga udah di-mention juga oleh Ibu Ara, kalau di machine learning namanya TensorFlow Developer Certificate, yang ini tuh diakui, secara global gitu. Jadi ketika kalian punya sertifikat ini, kalian apply di perusahaan multinasional pun mereka akan tahu, "Oh, kalau punya ini berarti, dia nih udah punya skill yang kayak gini nih, jadi oke nih," kayak gitu. Dan juga jangan takut untuk ngambil untuk nggak lulus sertifikatnya karena sebenarnya dari Bangkit pun juga udah nyediakan, kayak simulasi gitu, untuk kita belajar juga kayak gitu. Terus juga ada eksklusif career fair yang bener-bener eksklusif cuman untuk lulusan Bangkit aja dan last but not least adalah merchandise kayak gitu. Nah, kayaknya itu aja sih yang bisa aku share, mungkin bisa dibungkus dulu, soalnya nanti bakal ada sesi terpisah untuk Q&A. Oke, jadi sekian dari aku, last quotes adalah, "Sudah 1 tahun lebih nih kita rebahan, masa iya mau rebahan lagi? Sekarang waktunya bangkit 2022." Thank you. Oke, Atas ya Mbak sharing Ica. pengalamannya. Menarik sekali ya pengalamannya Kak Cynthia di program Bangkit 2021 ini. Pesan dari Kak Cynthia tadi, nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk yang jurusan non-IT kalau mau ikut program Bangkit ini. Karena di Bangkit belajar bersama mulai dari awal. Dan Kak Cynthia ini mendapatkan banyak bekal untuk ke jenjang karir depannya. Baik, selanjutnya akan lebih lengkap lagi apabila kita juga mendengarkan paparan dari PIC Bangkit Institut Teknologi 10 November. Kepada Bapak Abdul Munif, Eskom MSCN, kami persilakan waktu dan layarnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ica atas perkenannya. Oke, baik, mungkin saya nggak pakai slide ya, ini karena tadi sudah sangat banyak sekali penjelasan dari Bu Ara dan juga Mbak Cynthia. Saya di sini mungkin mewakili dari ITS itu untuk menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan nanti mungkin proses alih kredit yang akan kita lakukan di ITS. Nah, tadi kan Bu Ara sudah menjelaskan bagaimana kurikulumnya di Bangkit, terus kemudian Mbak Cynthia juga sudah menjelaskan bagaimana pengalaman yang didapatkan dan juga mungkin tadi misalkan ada sertifikasi, terus kemudian juga belajar berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, selama mengikuti kegiatan tersebut, sebetulnya nanti untuk kegiatan ini karena merupakan salah satu rangkaian dari Merdeka Belajar, maka tentunya mahasiswa yang mengikuti program ini itu akan berhak memiliki alih kredit itu maksimal 20 SKS, seperti yang di slide-nya Bu Ara tadi. Nah, ini memang kita terus terang ya, untuk tahun 2020 ini juga merupakan kegiatan yang baru, terus kemudian 2021 ada perbaikan dan sebagainya, sehingga mungkin kalau bisa saya sampaikan di sini, ini insya Allah sekarang ITS sudah lebih siap untuk menerima ataupun juga mengalih kreditkan program-program Merdeka Belajar yang sudah ada. Seperti itu. Ini mungkin bisa saya sampaikan yang pertama, itu sekarang di ITS kita sudah punya tim reviewer MBKM di tiap departemen, sehingga nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang mau melakukan alih kredit dan sebagainya, tentunya akan bisa lebih mudah dan
bisa direview oleh tim dari departemen, sehingga nanti proses alih kreditnya bisa lebih pas ke mata kuliah yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu, juga nanti rencananya nih tahun 2022 juga akan diluncurkan, sistem informasi MBKM, nanti bisa diakses di MyITS, sama seperti kayak kita mengakses FRS ataupun juga sistem informasi akademik yang lain. Tetapi ini mungkin nanti nunggu launching dari tim DPTSI, tetapi harapannya ini nanti biar bisa memudahkan kita semua, dari sisi dosen pembimbing dan juga dari sisi mahasiswa untuk mengajukan apa saja kegiatan MBKM dan nanti akan dialih kreditkan kemana, seperti itu. Nah, kemudian juga ini terkait dengan alih kredit, ini sekarang sudah cukup banyak mata kuliah yang ditawarkan, jadi jangan khawatir tadi seperti yang disampaikan Bu Ara atau Mbak Cynthia, program Google Bangkit ini itu terbuka untuk semua departemen. Nah, nanti gimana kalau misalkan departemennya non-IT? Misalkan kayak contoh kayak kemarin misalnya ada dari teknik perkapalan misalkan, mereka ikut Bangkit terus bingung nih, saya mau alih kredit apa ya? Seperti itu. Nah, ini kita akan bisa difasilitasi dengan yang namanya, mata kuliah pengayaan. Sebagai contoh misalkan di tahun lalu ini dari Departemen Informatika itu membuka program atau mata kuliah teknologi basis data, itu yang bisa dijadikan teman-teman, dari departemen lain itu untuk mengalih kreditkan hasil dari MBKM, salah satunya dari Google Bangkit ini, seperti itu. Dan juga kalau untuk yang tahun 2021 dan 2022 ini sepertinya nanti akan sangat banyak penawaran dari mata kuliah pengayaan lain, seperti kayak wawasan teknologi atau teknopreneur, terus kemudian mungkin dari beberapa departemen lain juga akan menawarkan hal yang sama. Nah, tentunya ini karena kegiatannya sudah dilakukan, maka nanti proses di dalam alih kreditnya harusnya bisa lebih singkat. Bisa jadi mungkin hanya cukup mengumpulkan laporan atau bahkan mungkin cuma menyampaikan presentasi saja. Oke, seperti itu. Kemudian untuk ini pendaftaran, nah ini kebetulan karena kita salah satu dari institusi yang mitra dari Bangkit, maka kita diberikan kesempatan mendaftar 1 bulan lebih awal daripada universitas yang lain. Nah, ini merupakan salah satu kesempatan besar, tentunya dengan adanya kemudahan 1 bulan lebih awal ini bisa membuat kita bisa lebih siap untuk mendaftar dengan baik. Karena seperti yang disampaikan Bu Ara tadi, itu ada beberapa tahapan sebelum nanti bisa register secara full sebagai peserta Bangkit. Nah, ini jangan khawatir, ini seingat saya kalau nggak salah untuk, seleksi awal itu apa ya, istilahnya kayak semacam tesnya itu tidak berkaitan dengan IT secara langsung ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan umum, terus kemudian bahasa dan sebagainya, dan saya yakin ini mahasiswa ITS itu punya bekal untuk hal tersebut. Jadi jangan khawatir, silakan langsung daftar saja dan nanti mengikuti, tes awal yang diberikan oleh tim Bangkit. Saya yakin kalau dari ITS kemarin acceptance rate-nya termasuk yang tinggi, hal itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya kita semua mampu, mahasiswa-mahasiswa ITS itu sudah sangat siap untuk mengikuti program tersebut. Kemudian mungkin terakhir tadi yang disampaikan Bu Ara terkait dengan surat persetujuan. Nah, kalau yang tahun lalu kita menggunakan platformnya Kampus Merdeka dari Kemdikbud. Nah, kalau misalkan tahun ini menggunakan platform yang sama, maka mekanisme untuk persetujuannya biasanya nanti melalui dosen pembimbing atau dosen walinya. Jadi tergantung nanti yang diisikan di dalam sistem itu dosennya atas nama siapa. Nanti saya sebagai koordinator atau PIC Google Bangkit dari ITS akan membantu rekan-rekan mahasiswa di sini itu untuk mengkomunikasikan dengan departemennya masing-masing. Nah, ini kami sebagai dosen juga ada forum khusus ya bersama dengan Pak Dekan juga itu untuk bisa istilahnya bisa menyelesaikan kalau misalkan ada problem-problem khusus yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan ini seperti itu. Nah, untuk materi dan sebagainya ini alhamdulillah kalau saya kemarin juga termasuk salah satu yang mengikuti sebagai salah satu volunteer. Kalau kita lihat itu memang daftar volunteer-nya banyak dari praktisi, jadi praktisi-praktisi industri dan juga beberapa Bapak Ibu dosen dari universitas-universitas yang lain. Nah, tetapi kalau saya lihat ini porsi dari praktisi industrinya lebih banyak, jadi sangat banyak. Dari ada mungkin tadi sampaikan saya lupa 300-400-an pengajar itu hampir 80-90%-nya itu dari praktisi industri. Nah, ini silakan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan bingung nanti
saya kok kuliah selama 2 tahun ini misalkan online, nggak punya pengalaman industri dan sebagainya, ya ini silakan bisa dimanfaatkan. Dan juga programnya gratis, jadi mungkin kita cuma berbekal ini ya, kuota ya. Jadi untuk mengikuti kuliah dan juga nantinya kita bisa mendapatkan fasilitas yang sangat banyak. Termasuk juga bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi. Ya, memang bisa dibilang sertifikasi cukup mahal ya, sekitar 2,5 juta kalau kita sertifikasi sendiri, tapi oleh Google Bangkit ini kita difasilitasi secara gratis. Dan juga ada kesempatan kalau misalkan memang passion-nya itu untuk bikin startup misalkan, nah, sudah ada kedai Reka itu yang siap memberikan dana sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa tinggal mikir ide terbaik apa yang mau diwujudkan. Masalah dananya nanti bisa disupport oleh tim Google Bangkit ataupun juga kedai Reka. Oke, saya kira mungkin seperti itu saja untuk materi ataupun paparan dari saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan di chat room yang ada di live YouTube-nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ica selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Munif. Nah, teman-teman semua, seluruh informasi mengenai program Bangkit telah disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang mungkin masih ada yang belum jelas dan belum dimengerti. Kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat yang ada di YouTube. Dari praktisi industri. Nah, ini silakan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau atau mungkin sambil nunggu ini kita bisa tanya ke Mbak Cynthia ya. Mungkin pengalamannya kemarin kesulitannya apa Mbak ya selama Bangkit 2021 kemarin mungkin yang Mbak Cynthia rasakan. Entah itu dari sisi apa namanya? Materinya mungkin atau pelaksanaannya kira-kira. Iya Pak Munif, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama Bangkit 2021 kemarin, jujur aja kalau dari saya karena saya kan barengan sama pengerjaan TA saya ya Pak, jadi cukup overwhelmed di akhir karena di akhir kan saya juga perlu ngerjain TA yang deadline-nya juga udah deket dan juga harus ngerjain capstone project. Tapi untungnya karena ya untuk capstone-nya kan dikerjakan secara tim ya, jadi kita bisa bagi tugas kayak gitu. Terus juga ada mentor yang bisa kayak ngasih saran ke kita gimana sih caranya biar aplikasinya tuh bisa ke-deliver tapi dengan metode yang lebih gampang kayak gitu. Selain itu juga untuk ya mungkin untuk materinya ya, karena mungkin kalau misalkan nggak online bakalan lebih seru ya, pastinya bakalan ada game-game, tapi dengan online pun sebenarnya juga tidak seseru itu karena juga ketemu dengan banyak teman dari universitas lain yang mereka punya pengalaman-pengalaman lain yang saya belum, maksudnya saya bisa share, mereka bisa share kayak gitu sih. Jadi lebih ke ya karena online jadi kurang seseru yang dibayangkan, tapi sebenarnya masih cukup seru sih karena ada dari Bangkit partisipan sendiri kita kayak ada ya main games kayak gitu, ada sesi-sesi sendiri kayak gitu. Ya kayaknya ada pertanyaan Mbak Ica. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya izin bacakan. Dari Fitra Ari Ramadan. Permisi Pak Munif, saya Fitra Ari Ramadan dari TC 2019. Izin bertanya perihal sistematika penukaran kreditnya gimana nggih Pak? Serta apakah memungkinkan semester 6 dan Go Bangkit secara bersamaan? Untuk Pak Munif, monggo. Oke, baik, terima kasih Mas Fitra Hari. Ya, ini untuk di kita di Departemen Informatika, ini mungkin nanti bisa beda ya di departemen yang lain, tetapi yang jelas itu biasanya kita menggunakan model paket.
Nah, jadi misalkan kayak untuk Google Bangkit ini kan model kegiatannya itu bisa kita anggap sebagai studi independen. Nah, nanti sudah ada paketnya itu 20 SKS, itu nanti bisa diarahkan untuk diambil ke mata kuliah apa saja. Saya agak lupa, ini yang lebih detail itu Pak Ari mungkin yang lebih hafal. Yang jelas gini, jadi dari 20 SKS itu nanti mungkin ada porsi kalian bisa mengekivalenkan atau mengalih kreditkan dengan mata kuliah wajib, misalkan 3 SKS, kemudian nanti sisanya bisa ke apa namanya, ke mata kuliah pilihan, bisa 9 SKS, terus bisa jadi mungkin nanti ke Wastek atau Teknopreneur, tergantung dari ajuan kalian dan sebagainya. Nah, nanti bisa totalnya bisa sampai 20 SKS. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, nantinya model alih kreditnya itu sistemnya paket ya. Jadi 20 SKS itu nanti bisa dirupakan ke mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, sama mata kuliah pengayaan. Nah, nanti kalau saya agak lupa itu porsinya untuk yang studi independen berapa SKS. Karena nanti untuk kuliah yang lain, misalnya kayak magang itu juga sama paketnya, ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, sama mata kuliah pengayaan. Nah, itu nanti porsi jumlah SKS-nya yang agak sedikit berbeda, seperti itu. Nah, kemudian apakah memungkinkan semester 6 dan mengikuti Bangkit secara bersamaan? Kalau menurut saya sih sangat memungkinkan. Jadi, karena nanti di awal semester kalian bisa menentukan kira-kira mata kuliah apa saja itu yang akan diekivalenkan. Nah, kalau di semester 6 itu biasanya kebanyakan mata kuliah pilihan, itu bisa jadi nanti kalian bisa mengekivalenkan sehingga beban kuliah wajibnya itu beban kuliah pilihannya itu bisa digantikan dengan beban kalian mengerjakan di Bangkit ini. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ini jangan sampai nanti di Bangkitnya malah tidak tidak perform ya. Ini saya nemukan meskipun tidak banyak, itu ada 1 atau 2 atau 3 mahasiswa kita itu yang mungkin tidak perform di Bangkit, sehingga akhirnya nilainya kurang, sehingga tidak bisa dialih kreditkan. Nah, sehingga terpaksa mahasiswanya harus ambil kuliah yang sebenarnya di semester berikutnya. Nah, ini mungkin nanti akan rugi juga, rugi waktu bagi kalian, dan juga mungkin nanti rugi tenaga juga. Sudah ikut Bangkit tapi separuh-separuh sehingga akhirnya malah nilainya tidak maksimal, seperti itu. Oke, kemudian mungkin itu ya, mungkin dari Pertanyaannya. yang kedua dari Latifah. Ini Pertanyaan tidak ditujukan dari ke siapa. Monggo, silakan mungkin Kak Bu Ara mungkin yang bisa menjawab nih kayaknya. Silakan. Pertanyaannya. Permisi, untuk pemilihan learning path yang ingin diambil, jika mengalami kebimbangan untuk memilih, apakah boleh melakukan pendaftaran lebih dari 1, Ibu? Nggak bisa, Latifah. Harus memilih 1. Kalau tahun lalu kita pilih 2, tapi ada imbasnya. Di antara siswa yang ada di learning path pilihan kedua, itu hasilnya nggak bagus. Jadi daripada nanti kita meluluskan siswa yang tidak terlalu mencintai learning path pilihan, lebih baik pilihlah 1 dan be very sure at what you're choosing. Kalau saran kami. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Berarti tidak bisa ya, Mbak Latifah. Selanjutnya dari Mas Daniel Andrianto. Selamat sore, saya Daniel dari Manajemen Bisnis 2019. Apa yang saya pilih jika saya ingin mendalami analisis keuangan dengan coding? Ini Pak Munif kayaknya. Munif, nggih. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Kalau dari 3 path, dari machine learning, cloud, sama mobile atau Android, ya tentunya yang paling mendekati itu yang machine learning ya. Jadi nanti silakan bisa dipilih yang learning path-nya itu machine learning. Ini masih sama ya, Bu Ara? 3 learning path ya? Ya, jadi untuk Mas Daniel ini bisa memilih yang machine learning. Nggih. Baik, itu jawabannya untuk Mas Daniel. Kemudian pertanyaan dari Mas Alam Tajusarof. Permisi, izin bertanya. Apakah kita bisa dapat benefit yang maksimal bila sudah ambil matkul di universitas tetapi ambil learning path yang relatif sama dengan mata kuliah yang diambil tersebut? Untuk seperti ambil PPB lalu ambil Android Path dari Bangkit. Oke, mungkin ini dari Bu Ara. nggak tahu ini. Ya, saya aja. PPB itu pemrograman perangkat bergerak. Oke. Iya,
Ya ini apa, pemrograman mobile, biasanya Android juga sih sebetulnya. Nah, ini apakah bisa dapat benefit? Oh, kalau saya sih, kalau misalkan nanti kalau kalian ikut, Google Bangkit dan ternyata misalkan belum ngambil pemrograman bergerak, ya sebetulnya nanti bisa langsung dialih kreditkan. Konversi apa ya? Ya, dikonversi, ya seperti itu. Jadi, kalau menurut saya sih mending ngambil dari Bangkit, terus kemudian nanti dikonversi ke pemrograman perangkat bergerak. Karena sebetulnya ke materi dari Bangkit, seingat saya kalau yang Android-nya tuh mulai dari awal sampai, ini ya, mulai dari level dasar sampai level advance. Jadi, sebetulnya mirip sama kayak di kuliah pemrograman perangkat bergerak, seperti itu. Jadi, silakan kalau saran saya mendingan, ikut Bangkit dulu kalau misalkan memang ini ya, kalau misalkan memang kuliahnya baru mau ngambil di semester berikutnya, saran saya ikut Bangkit nanti tinggal dialih kreditkan, seperti itu. Ya baik Pak Munif atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kristiana. Permisi izin bertanya, saya Kristiana dari LJ Statistika 20. Kemarin pada tanggal 1 November saya sudah mengisi form interest, akan tetapi saya belum mendapatkan balasan email dari pihak Bangkit. Melihat syarat eligible-nya, saya sekarang berada pada semester 7 yang artinya masih memenuhi syarat pendaftaran. Apakah saya bisa mengisi form interest-nya lagi? Terima kasih sebelumnya. Ini untuk Ibu Ara Ara. ya sepertinya. Nggih. Benar. Halo Monggo, Ibu. Kristiana. Ada beberapa kemungkinan. Jadi yang pertama mohon dicek spam, junk, sama trash itu biasanya suka nyangkut di promotion. Kalau masih nggak ada juga, email ke registration@bangkit.academy. Nanti akan kami jawab di sana. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Atau mungkin ini ya, ini karena lintas jalur Bu Ara, jadi, lintas jalur itu kan dari D3 ke S1 ya, mungkin pas S1-nya itu apakah mungkin Oh. saja kelihatan dia semester 1 atau semester berapa gitu? Itu apakah Apakah mungkin seperti itu? kayaknya di pilihannya itu, cuman ada tulisan D3, S1, D4 gitu, Pak. Jadi kalau tadi berarti mengisinya apa tuh harusnya? Harusnya S1. S1. Kalau beliau mengisinya S1, Kristiana, harusnya kamu dapat eligibility. Bukan karena lintas jalur nggak masalah kok, Pak. Iya. Selama saat ini di program S1 atau D4, cuma mungkin firasat saya mungkin ada di promotion sih. Kalau nggak ada juga ke registration@bangkit.academy aja ya. Nanti kami bantu lewat balasan email. Oke, nah ini apakah, perlu ngisi form lagi atau gimana Bu Ara? Iya. Atau laporan ke situ tadi ya, ke Laporan email dulu tadi ya? aja, kalau tadi di junk atau di promotion nggak ada, boleh email kami. Bisa di-email langsung ke Google-nya ya. Benar. Mungkin Mas Indra bisa ditampilin Mas di layar registration@bangkit.academy. Nanti biar teman-teman yang bermasalah, semoga tidak ada lagi, bisa email ke alamat email tersebut. Oh iya, tadi saya belum menyampaikan satu hal, mohon maaf nih teman-teman yang sedang menyaksikan. Memang Bangkit adalah bagian dari SIB, Kampus Merdeka, tapi hal yang membedakan adalah kami tidak memberikan uang saku. Jadi kalau SIB yang lain memberikan uang saku, kalau Bangkit memang sejak tahun lalu kami tidak menerapkan itu karena, sebenarnya benefit yang teman-teman dapetin tadi itu kalau divaluasi nilainya jauh lebih besar daripada benefit dalam bentuk uang. Jadi teman-teman, pastiin pada tahu, jadi saat daftar udah aware bahwa tidak akan ada insentif bulanan di Bangkit.
Udah Mbak Ica, itu aja. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Menarik sekali ya pemaparan yang oh, ini ada yang tanya lagi. Ada satu lagi. lagi. Ya. Nggih, terakhir ini ya. Dari Kak Dani Zakaria. Izin bertanya, apabila sudah mengambil mata kuliah tertentu yang relate dengan learning paths yang ada di Bangkit, namun nilainya kurang, apa bisa diperbaiki melalui alih kredit dari program Bangkit? Ya, ini mungkin bisa dijawab dengan Pak Munif. Ya, kalau yang ini, kalau sampai sekarang ya, state yang saya ketahui itu ini di tiap departemen kebijakannya beda. Jadi misalkan ya, ini kita nggak lulus kuliah pemrograman mobile misalkan, terus ikut Bangkit, dapat nilai bagus. Nah, ini apakah bisa menggantikan nilai yang sebelumnya? Nah, ini biasanya tergantung dari tiap departemennya. Ada yang membolehkan, tapi itu harus ujian ulang atau mungkin presentasi. Ada yang benar-benar tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya kurang tahu nih Mas Dani Zakaria dari departemen apa. Nanti mungkin saya akan konsultasikan dengan departemen asalnya. Soalnya di tiap departemen itu kebijakannya beda, seperti itu. Kalau kayak di informatika itu seingat saya tidak bisa. Jadi untuk mata kuliah ini ya, terutama untuk mata kuliah dasar atau mata kuliah wajib yang harus lulus itu tidak bisa langsung dialih kreditkan. Bisa jadi mungkin harus ada ujian tambahan atau mahasiswa harus presentasi. Nah, tadi kan seperti yang kayak disampaikan Mbak Cynthia, kita kan di Bangkit ini nanti ada capstone project ya, project yang cukup besar. Nah, bisa jadi mungkin nanti sama dosennya diminta untuk mepresentasikan itu. Nah, cuman itu nanti di level teknisnya biasanya agak sedikit berbeda di tiap departemen. Jadi nanti case by case itu untuk penyelesaiannya. Seperti itu, Mbak Ica. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Munif atas jawabannya. Baik, menarik sekali ya pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber kita. Program Bangkit ini memang memberikan banyak sekali benefit untuk teman-teman mahasiswa, khususnya ITS, untuk pengembangan kemampuan hard skill atau soft skill-nya kalian. Dan di tahun 2021 ini ada pengasahan penggunaan bahasa Inggris, nggih, ya Ibu Araya tadi. Dan kita bisa mengikuti Career Fair Bangkit, khusus untuk alumni program Bangkit. Baik, akhirnya sampai juga kita pada akhir acara kita siang hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk daftar program Bangkit 2022 di tautan bangkit.academy. Akademinya pakai bahasa Inggris ya. Pendaftaran untuk ITS sendiri dibuka lebih cepat, 1 bulan lebih cepat dari universitas lainnya. Dan akan ditutup Jumat 31 Desember 2021. Teman-teman bisa daftar mulai sekarang ya. Daftar lebih cepat itu lebih baik. Karena nanti kalau misalkan kuota udah penuh bisa ditutup kapan aja. Gitu ya. Baik, saya Ica dan para narasumber hari ini, kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Ica. Nggih, sama-sama Ibu.